Assalamualaikum. Mulai. Kita ketemu lagi Pak Dalang. Ya, berlagi-lagi juga enggak apa-apa sih kalau masalah ketemu. Ya ketemu terus ta. Boleh, enggak masalah. Ketemu terus juga no problem kalau sama saya. Free. Ya selamanya ta. Oh, boleh. Sebenarnya Asmaul Husna itu apa memang jumlahnya hanya 99 atau ada yang lain atau alias selain 100 yang setelah kita bahas. Nah, ini apakah cuma itu saja atau ada yang lain sebenarnya? Oh, ini kalau di hadis itu disebutkan 99 atau 100 dikurangi 1 begitu ya. Iya. Untuk apakah hanya itu saja atau sebetulnya ada nama-nama yang lain di luar yang 99 itu? Ulama ada 2 kelompok dalam memberikan pendapat. Untuk kelompok yang pertama, tepatnya adalah Ibnu Hazm radhiyallahu anhu, itu kan beliau mengatakan Asmaul Husna mahsurah, atau hanya terbatas di angka 99 yang disebutkan di dalam hadisnya Abi Hurairah yang kemarin. Sebab kalau semisal nama-nama yang maha kuasa ada di luar yang 99 tadi, maka Ibnu Hazm bertanya, seumpama memang betul nama Tuhan itu tidak hanya 99 sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis, maka apa gunanya Nabi menyebutkan angka 99? Nabi menyebutkan 99, tapi ternyata masih ada nama yang lain. Lah ini apa maksudnya Nabi? Komentarnya Ibnu Hazm demikian. Untuk kelompok yang kedua ini mengatakan bahwa nama yang maha kuasa tidak hanya terbatas di angka 99 sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Abi Hurairah yang kemarin. Nah, muncul pertanyaan lagi, kalau ternyata nama Tuhan tidak hanya terbatas pada angka yang telah disebutkan, lantas apa fungsinya penyebutan angka itu? Nah, untuk menjawab pertanyaan Ibnu Hazm itu, maka ulama yang kedua menjawab bahwa sebetulnya nama yang dikelompokkan menjadi 99 itu mengindikasikan sebagai sesuatu yang disyariatkan ketika kita berdoa. Artinya begini, simpelnya begini. Menurut ulama yang kedua ini, kelompok yang kedua ini, Nabi menyebutkan angka 99 itu fungsinya begini loh fungsinya. Nabi itu ingin mengajarkan kita bahwa kalau berdoa yang disyariatkan, yang bernilai ibadah ketika kita ucapkan adalah yang 99. Sementara di luar yang 99 adalah sesuatu yang tidak dianggap ibadah ketika mengucapkannya. Misalnya contoh ya khairon nasirin, ini kan tidak ada dalam penyebutan atau tidak termasuk dari kategori yang 99. Nah, ini kalau kita tabrakkan dengan hadis itu atau kita tabrakkan dengan pendapat ulama itu, maka menyebutkan khairun nasirin tidaklah disyariatkan atau tidaklah dianjurkan.
Karena khairun nasirin itu tidak termasuk dalam kategori yang 99. Ini meskipun para ulama kita sering atau kiai-kiai kita sering atau banyak menyebutkan kalimat khairun nasirin, tapi tidak berarti khairun nasirin ini masuk dalam kategori Asmaul Husna. Tetapi tidak menafikan khairun nasirin juga namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti yang selain 99 itu nggak ada nilai ibadah? Atau kalau nggak ada nilai ibadah, apa nggak dapat pahala atau gimana? Ini kan menurut hadis itu gitu loh. Menurut hadis yang mengatakan nama Tuhan 99, maka seseorang yang menyebutkan nama di luar 99 tidaklah dianggap seseorang yang beribadah atau tidak ada nilai ibadahnya. Kalau kita tabrakkan dengan hadis itu. Cuman kalau kita tabrakkan dengan konsep-konsep yang lain, contohnya semisal sesuatu yang jawas ketika diniati ibadah akan bernilai ibadah. Maka penyebutan khairun nasirin sekalipun itu tidak termasuk dari Asmaul Husna, maka akan mendapatkan pahala juga. Kalau jadi diniati ibadah. Iya. Ini kan tergantung dari sudut pandang kita, dari mana. Kalau kita memandang khairun nasirin semisal ya, ini cuman sekedar misal saja, permisalan. Semisal kita memandang khairun nasirin dipandang dari hadis yang mengatakan nama Tuhan 99, berarti khairun nasirin tidak termasuk Asmaul Husna, yang artinya ketika kita membacanya tidak bernilai ibadah. Tetapi kalau kita pandang dari konsepnya usul, di mana sesuatu yang jawas, mula-mulanya sesuatu yang berhukum jawas, kemudian kita niati ibadah, maka akan bernilai ibadah dan akan mendapatkan pahala. Contohnya seperti makan. Makan itu kan sesuatu yang mubah, yang jawas. Makan boleh, tidak makan juga boleh kan? Tapi kalau makan kita niati ibadah, maksudnya kita makan supaya kita kuat dalam melaksanakan ibadah, maka nantinya makan itu akan mendapatkan pahala. Oleh sebab itu, ulama mengatakan kalau hidup di dunia ini permasalahannya atau pembahasannya hanya sekedar ibadah, sebetulnya mudah untuk mendapatkan ibadah. Sesuatu yang jaiz atau sesuatu yang mubah awalnya, kemudian kita niati dengan niat ibadah, maka hukumnya tidak mubah lagi. Kita kan tahu artinya mubah kan sesuatu yang dilakukan atau ditinggalkan kan tidak ada masalah. Dilakukan tidak dapat pahala, tidak dilakukan ya tidak mendapatkan dosa kan begitu. Itu kan mubah. Cuman sesuatu yang mubah ketika diniati ibadah, maka akan mendapatkan pahala, tergantung daripada niat kita sebetulnya. Sama seperti khairun nasirin. Kalau ditabrakkan dengan hadis, ya tidak mendapatkan pahala, tetapi kalau ditabrakkan dengan konsep usul, maka akan mendapatkan pahala. Berarti kalau dalam masalah jumlah niku memang ada perbedaan ya? Ada dua pendapat. Ada dua pendapat. Betul. Nah, terus dalam Asmaul Husna niku kan ada beberapa nama yang maknanya sama. Maknanya sama tapi secara pelafatannya beda. Betul, nah betul. Itu kenapa nggak coba dijadikan satu saja? Atau memang ada makna atau tujuan yang berbeda? Contohnya seperti ini ya, seperti azim bermakna agung, jalil juga bermakna agung, kemudian al-kabir juga bermakna agung. Kan begitu. Secara pelafalan beda, tetapi secara arti sama. Begini, kalau masalah itu, istilahnya beginilah, secara ringkas begini, saya kasih gambaran. Kalau bau mulut namanya abab. Ya kan? Kalau
kencing namanya pesing, tapi sama-sama bau, tetapi memiliki praktek yang beda. Lah, ini dalam bahasa Jawa. Demikian juga dengan dalam bahasa Arab. Di dalam bahasa Arab, kalau memandang secara terjemah, banyak yang mutarodif atau yang sinonim. Tetapi secara penggunaan atau secara istimal, memiliki tempat-tempat tersendiri. Prakteknya. Contohnya misalkan begini. Contohnya seperti al-kibriya ridai wal izzah izari faman naza'ani wahidan minhuma ulkihi nar, kan gitu. Ini kalau tidak salah hadis qudsi, kalau saya tidak salah. Rida adalah pakaian. Kemudian izar juga pakaian. Tetapi secara praktek, rida dan izar itu memiliki nilai yang beda. Kalau rida, nilainya adalah nilai kemuliaan. Tetapi kalau izar, nilainya di bawah rida. Kalau kita tarik dalam Asmaul Husna, Al-Azim, Al-Jalil, Al-Kabir, secara makna memang sama-sama bermakna agung. Tetapi secara praktek, maka tiga nama ini saling melengkapi. Sesuatu yang tidak ada di dalam Al-Azim bisa dilengkapi dengan yang ada di dalam Al-Jalil. Untuk masalah kejelasan atau perbedaan Azim, Jalil, Kabir, apa perbedaannya? Kan ada season tersendiri. Ada waktunya sendiri, ya kan? Nanti akan saya sebutkan apa bedanya Jalil, Kabir, dan lain sebagainya. Pokoknya nama-nama yang muradif atau yang sinonim, insya Allah akan disebutkan di season yang lain, di pertemuan yang lain. Berarti memang ada kelengkapan tersendiri. Ada kelengkapan tersendiri. Satu sama lain. Okay. Contohnya gini lagi contohnya. Contohnya lagi seperti hubbun. Ikan hubbun bermakna cinta. Kemudian mawaddah juga bermakna cinta. Tetapi Al-Qur'an lebih memilih mengucapkan lafal mawaddah, lebih memilih mengungkapkan mawaddah dibandingkan mahabbah. Itu di surat apa itu? Wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Kenapa Tuhan tidak lebih memilih mahabbatan dibandingkan mawaddah? Yang dipilih malah mawaddah. Ya karena sekalipun secara arti sama, tetapi secara praktek kan beda. Iya. Ya kan, kalau mahabbah itu bisa dibilang sekedar panggilan ayang beb, perasaan yang sifatnya cuma sekedar ayang beb, kan begitu. Kalau mawaddah di atas itu. Paham ya? Jadi istilahnya kalau mahabbah itu kulit, kemudian kalau mawaddah itu adalah isi daripada kulitnya. Maknanya sama atau artinya sama, tetapi secara praktek atau penempatan berbeda. Contoh yang lain seperti hadis innamal a'mal. Nabi lebih memilih kalimat al-a'mal dibandingkan af'al. Padahal secara pemuratan a'mal berarti sebuah pekerjaan, kan? Af'al juga pekerjaan. Iya kan? Tetapi Nabi kenapa lebih memilih a'mal dibandingkan af'al? Oh, karena memiliki tujuan dan penempatan masing-masing. Kalau yang dituju atau yang diajak berbicara adalah yang berakal, a'mal. Kalau yang berakal dan tidak berakal, af'al. Kita tahu kan, makhluk yang bisa mengucapkan niat itu siapa? Atau makhluk yang bisa mengerti niat itu siapa? Kan cuma manusia, sementara manusia berakal. Makanya Nabi itu dikatakan orang yang paling hebat. Berarti bahasa Arab nih memang lebih luas nih daripada bahasa Indonesia. Menurut saya
lebih luas bahasa Arab dibandingkan bahasa Indonesia. Barangkali juga ada yang tidak setuju. Kemudian kenapa kok dinamakan Asmaul Husna? Kok nggak yang lain aja? Asmaul Mahmudah. Enggak kan bisa juga. Sama-sama bermakna baik. Ya berarti ada tujuan tersendiri juga. Ia memiliki alasan tersendiri. Ya, sebetulnya ulama itu atau nama-nama itu diberi nama Asmaul Husna menurut beberapa ulama ya alasannya karena di dalam Asmaul Husna itu seluruh maknanya menunjukkan arti keagungan, arti luhur. Kemudian ada lagi yang beralasan karena Asmaul Husna diberi nama Asmaul Husna karena ketika dibaca akan mendapatkan pahala. Ketika dijadikan zikiran akan mendapatkan pahala. Kemudian ketika dijadikan sesuatu yang kita buat sebagai tawasul, kita bertawasul menggunakan Asmaul Husna, nanti akan mendapatkan kejutan yang tidak terduga misalnya. Jadi ada ulama yang mengatakan demikian. Ada lagi yang mengatakan nama itu diberi nama Asmaul Husna, contohnya Al-Jalil, Al-Karim, masuk dalam kategori Asmaul Husna. Karena secara tidak langsung atau secara tersirat, Al-Jalil, Al-Karim menunjukkan pada makna tauhid, pengesaan. Ada yang demikian. Dari seluruh pendapat yang banyak itu, barangkali bisa kita simpulkan bahwa Asmaul Husna itu merupakan nama yang secara tidak langsung ketika kita mengucapkan maka artinya kita mengagungkan yang memiliki makna tersebut. Kita tahu Asmaul Husna itu kan namanya yang maha kuasa. Nah, ketika kita menyebutkan Asmaul Husna secara tidak langsung, secara tersirat, kita telah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa? Ya karena memang seluruh makna yang terdapat di dalam Asmaul Husna indikasinya adalah indikasi pengagungan. Ya, dari sini Ibnul Arabi memberi semacam peringatan kepada kita. Kalau menurut Ibnu Arabi itu ketika kalian sudah mengerti bahwa Asmaul Husna memiliki arti pengagungan, yang artinya juga ketika kita menyebutkan otomatis kita juga mengagungkan Tuhan, dari situ kalian semestinya harus mengerti bahwa ketika kalian hendak membuat sebuah nama, buatlah nama yang memiliki arti baik. Supaya apa? Jadi kalau kata orang Indonesia kan nama sebuah doa kan. Iya. Ya bukan cuma sekedar menurut orang Indonesia sih. Oleh karena itu kalau kita membuat nama, hendaklah buat nama yang baik, yang memiliki arti baik. Supaya apa? Supaya arti baik yang tersemat di dalam nama itu mengalir pada pemiliknya. Misalkan ada seorang perempuan kita beri nama Mahmudah, yang terpuji misalkan. Ini kan baik, secara arti baik. Dengan memberi nama yang memiliki arti baik, harapannya adalah supaya pemilik nama itu juga berada di dalam jalur yang baik. Apakah ada nama-nama untuk seseorang yang memang disyariatkan atau dianjurkan oleh syariat? Ya ada nama yang baik menurut syariat. Nama yang baik. Nama yang baik menurut syariat. Yang saya tahu contohnya seperti Abdullah, kemudian Haris, kemudian Hamam, dan barangkali masih banyak nama-nama yang lain yang disebutkan di dalam kitab-kitab hadis atau kitab-kitab fiqh.
Kalau ada kesempatan bisa kita bahas itu. Tetapi ya, kalau kita kembali ke pesan-pesannya Nabi, Nabi kan pernah memberi pesan, kalau kalian ingin membuat nama, buatlah nama yang sama seperti nama saya. Nama daging. Iya. Jangan nama panggilan atau nama julukan, jangan, tapi nama daging. Kemudian di dalam keterangan yang lain, Nabi juga sempat memberi semacam motivasi pada kita, bahwa seseorang yang memiliki anak, kemudian anaknya diberi nama Muhammad, alasannya adalah karena cinta pada saya, kata Nabi. Cinta pada saya dan bertabarruk pada saya karena mengharapkan barokah dari saya, maka orang tersebut dan anaknya akan masuk surga. Kemudian Abil Hasan Al-Asy'ari, beliau mengatakan begini, kelak ketika hari kiamat, seorang hamba yang dibawa ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian Allah memberi perintah supaya hamba tersebut dibawa ke surga, dimasukkan ke dalam surga. Akhirnya hamba itu protes. Kata si hamba, ini penuturan Abil Hasan Al-Asy'ari. Kata si hamba, wahai Tuhan, kenapa saya dimasukkan ke surga? Saya kan tahu diri orangnya, saya kan sering berbuat salah, sering berbuat dosa, tapi saya masih mendapatkan jatah surga. Kemudian Abil Hasan Al-Asy'ari menjelaskan terkait cerita ini, terkait riwayat ini, sebetulnya Allah Ta'ala itu merasa malu untuk memasukkan ke dalam neraka seseorang yang bernama Ahmad atau Muhammad. Jadi kalau ada orang bernama Ahmad atau orang bernama Muhammad, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala agak malu untuk memasukkan orang tersebut ke dalam neraka. Jadi Allah itu tidak akan memasukkan seseorang ke alam neraka yang mana orang tersebut memiliki nama Ahmad atau Muhammad. Wassalamualaikum. Selesai.